Advokat Alfansari mohonkan perlindungan hukum bagi tukang las ke Polres Bogor. Bogor, pengacara kondang Advokat Haji Alfansari, SH, MH mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum bagi kliennya, seorang tukang las di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Ini adalah surat permohonan perlindungan hukum kedua yang disampaikan Bang Alfan, demikian dirinya akrab disapa, kepada Kepala Kepolisian Resort Bogor di Cibinong. Tersebutlah Lili Suhairi 50 tahun, seorang pekerja kasar sebagai tukang las panggilan, akhir-akhir ini mendadak sering pusing dan cemas depresi dan trauma, sejak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim Unit 2 Polres Kabupaten Bogor berdasarkan surat permintaan keterangan nomor B-4783-12-2023 tanggal 3 Desember tahun 2023 lalu. Lili dipanggil polisi atas laporan seorang warga bernama Gunawan alias Kohgun dengan tuduhan Lili melakukan penggelapan barang material bangunan di toko bangunan Sukses Bersama, yang berlokasi di Jalan Raya Bojong nomor 8 Perumahan Citra Suwarna, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Sebagai orang kampung yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD di pelosok Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merantau ke Bogor berbekal keterampilan sebagai tukang las, dalam kesehariannya Lili bekerja dengan cara mendatangi pelanggan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sejak pertengahan 2022 lalu, Lili mulai sibuk sebagai pengelola toko material bangunan yang dipercayakan kepadanya oleh Gunawan alias Kohgun. Berdasarkan perjanjian kerjasama, Kohgun menjanjikan sistem bagi hasil kepada Lili Suhairi. Sebelum bekerja di toko bangunan itu, Lili adalah orang yang diperkerjakan oleh Kohgun untuk membuat pintu besi, kanopi, pagar, rak dan etalase di toko bangunan Sukses Perkasa, sebuah toko material milik Kohgun. Namun, hingga saat ini upah Lili selaku tenaga pekerja kasar dalam membuat pintu besi dan lain-lainnya itu belum dibayarkan. Bahkan, sepanjang proses kerjasama mengelola toko bangunan Sukses Bersama berlangsung, Kohgun sempat meminjam uang dari Lili sebesar 50 juta rupiah, dan baru dibayar 15 juta rupiah saja, tanpa ada kejelasan kapan sisanya yang 35 juta rupiah, berikut upah tenaganya membuat dan memasang teralis, pintu besi, etalase dan rak besi serta kanopi dibayarkan. Menurut keterangan Lili kepada media ini, kerjasama tersebut berawal dari obrolan dengan Koh Joni pemilik toko material toko bangunan Sukses di Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, sekitar bulan September tahun 2020. Saat itu Lili mengerjakan pengelasan bak mobil Koh Joni. Pada kesempatan tersebut Koh Joni juga memintanya membuat pintu lipat besi dan dipasang di toko bangunan Sukses miliknya. Setelah saya mengerjakan pintu tersebut selama 1 minggu di tempat Koh Joni, lalu saya disarankan berangkat ke toko bangunan Sukses Perkasa milik adiknya untuk mengerjakan beberapa item diantaranya membuat dan memasang kanopi, pintu besi lipat, pagar teralis, rak besi, dan etalase. Pada saat itulah saya mengenal Kohgun sebagai pemilik toko material toko bangunan Sukses Perkasa, jelas Lili, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Sekitar pertengahan Juni tahun 2022, lanjutnya, ketika sedang mengerjakan pintu dan etalase serta beberapa item lainnya di toko bangunan Sukses Perkasa milik Kohgun, Lili ditawari mengelola toko material baru yang bertempat di Perumahan Citra Suwarna yang beralamat di Jalan Raya Bojong, nomor 8. Dalam perjanjian tersebut disepakati adanya sistem bagi hasil dari pengelolaan toko tersebut yang diberi nama Toko Bangunan Sukses Bersama. Persentase bagi hasilnya adalah 30% untuk saya selaku pengelola, 30% untuk Kohgun, dan 30% lagi untuk Guwantoro alias Koh Atong, kakaknya Kohgun sebagai pemodal suplai barang. Sedangkan yang 10%-nya sisanya untuk Pak Dedi selaku pemilik bangunan yang disewa sebagai toko material, tambah Lili. Namun sepanjang berjalannya kerjasama sebagaimana perjanjian yang disepakati secara lisan tersebut, Kohgun tidak pernah menjelaskan teknis atau tata cara pembagiannya. Bukan hanya saya yang bingung dan tidak pernah merasakan bagi hasil sebagai pengelola toko material tersebut, Pak Dedi yang awalnya disebut juga untuk mendapatkan bagian 10% sebagaimana yang dijanjikan, beliau juga tidak pernah tahu teknis pembagian dan tidak pernah menerima buah dari perjanjian sebagaimana yang disepakati bersama tersebut, sebut Lili. Pada awal operasional toko bangunan Sukses Bersama, Lili disuplai modal dalam bentuk barang material oleh Kohgun senilai kurang lebih sekitar 30 juta rupiah. Lili mengaku tidak tahu persis berapa nilai barang-barang yang disuplai ke toko bangunan yang dikelolanya itu.
Saya kurang paham berapa nilai barang-barang yang disuplai ke toko, karena saya menjual barang dengan cara men-scan barcode setiap barang yang sudah dipatok harganya sesuai barcode saat dijual. Setiap pengambilan uang hasil penjualan diambil Koh Gun dan atau Koh Atong selalu berdasarkan nilai barang yang sudah dibarcode, tutur Lili dengan menambahkan bahwa belakangan Koh Atong juga menitipkan barang materialnya untuk dijualkan di toko bangunan Koh Gun yang dikelolanya. Persoalan mulai muncul ketika Lili merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagi hasil yang dijanjikan, dan sisa uang pinjaman yang belum dilunasi Koh Gun, plus upah kerja memasang kanopi, pintu besi lipat, pagar teralis, rak besi, etalase belum dibayarkan. Sang tukang las keliling itu pun meminta mengundurkan diri dari kerja sama pengelolaan toko bangunan Koh Gun. Bukannya meluluskan permohonan Lili untuk mundur dari pengelolaan toko bangunannya dan membayarkan utang-utangnya, Koh Gun malah menuduh Lili melakukan penggelapan atas barang-barang material yang disuplai ke toko bangunannya. Padahal, menurut pengakuan Lili, dia tidak melakukan penggelapan barang-barang yang ada di toko, karena semua uang hasil penjualan selalu diambil Koh Gun dan atau Koh Atong sesuai harga yang tertera di barcode setiap item barang yang terjual. Jika dihitung dari nilai keseluruhan modal yang diberikan berikut uang yang sudah ditarik sesuai harga banderol yang sudah ditentukan oleh mereka di setiap item material sesuai barcode, dapat diperkirakan modal yang masih tersisa utuh di toko material tersebut kurang lebih sekitar 80 juta rupiah lagi. Silahkan mereka bisa ambil kapan saja, tapi bagaimana dengan hak-hak saya yang belum dibayarkan berikut jasa pengerjaan las serta uang saya yang pernah dipinjam yang belum dilunasi semua oleh Koh Gun? Kata Lili memelas. Terkait dengan kasus yang terkesan sebagai kesewenang-wenangan pengusaha terhadap masyarakat kecil yang tidak berdaya, Advokat Haji Alfansari, SH, MH meminta agar Polres Bogor bertindak profesional, adil, dan melindungi warga yang terzolimi. Sebagai kuasa hukum Lili, saya mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres Bogor. Saya berharap Kapolres dapat merespon permohonan ini dan menghadirkan keadilan bagi klien saya yang nyata-nyata terzolimi dalam kasus tersebut, ungkap Bang Alvan. Sementara itu dari Jakarta, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI, Wilson Lalengke, yang dimintai komentarnya atas kasus ini menyampaikan bahwa dirinya sangat sedih melihat warga termarginalkan selalu menjadi korban kezoliman para pengusaha tamak di mana-mana. Untuk itu, wartawan nasional yang dikenal getol membela masyarakat terzolimi di berbagai tempat itu meminta agar Polri dapat bersikap mengayomi semua pihak ketika menangani perkara pertikaian yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Polri semestinya bersikap netral, adil, dan mengayomi semua pihak saat menangani perkara yang dilaporkan ke mereka. Artinya polisi jangan sampai terjebak dalam pola-pola buruk yang selama ini menjadi budaya dalam penanganan perkara, yang berkuasa dan beruang diperhatikan kepentingannya, sementara masyarakat kecil yang tidak berduit dikorbankan tidak mendapatkan haknya atas keadilan di negeri ini. Sebut Wilson Lalengke sembari menambahkan bahwa polisi yang profesional dapat membedakan perkara perdata versus pidana dan menerapkan aturan hukum dengan benar. Sumber APL, Red DPN PPWI Nasional.